Halo semuanya, balik lagi sama aku Sheila Berlian, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas fundamental, algoritma, dan pemrograman dengan bahasa C++. Apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama ada variabel, kemudian tipe data, konstanta, array, input atau output pengguna, fungsi, kemudian ada scope variable, baik itu lokal maupun global, kemudian ada contoh aplikasinya. Langsung saja, yang pertama adalah variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristik variabel itu apa aja sih? Jadi yang pertama, variabel harus memiliki nama yang unik, kemudian memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Kemudian yang terakhir, variabel nilainya itu dapat diubah selama program berjalan. Nah, di sini terdapat contoh program dari variabel. Di sini yaitu ada variabel age atau usia dengan tipe data integer, kemudian dilanjutkan dengan operasi sama dengan dan dimasukkan nilai 20 yang merupakan isi dari variabel age atau usia tersebut. Kemudian yang kedua ada variabel height dengan tipe data double sama dengan 170,5. Yang ketiga ada variabel grade dengan tipe data char atau karakter yang berisikan A kapital. Kemudian yang terakhir ada tipe data boolean dengan variabel is_student sama dengan true. Nah, dalam bahasa pemrograman C++, jangan lupa untuk menambahkan tanda titik koma ke dalam setiap baris yang terletak di belakang. Kemudian untuk penjelasan dari tipe data yang sudah ada di contoh sebelumnya, ada integer itu berfungsi untuk menyimpan bilangan bulat, kemudian double untuk menyimpan bilangan desimal, char atau karakter untuk menyimpan satu karakter, kemudian yang terakhir ada boolean yaitu untuk menyimpan nilai true atau false. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Nah, tipe data itu ada apa aja sih? Tipe data itu diantaranya ada integer, double, float, karakter, boolean, string, dan lain-lain. Nah, ukurannya juga beda-beda ya teman-teman. Ada yang 4 bit, 8 bit, 4 bit juga, 1 bit, dan ada yang berukuran variabel. Ini maksudnya adalah berbentuk kalimat atau huruf. Nah, di sini juga ada rentang nilai dan ada contoh langsungnya. Nah, di sini juga ada contoh kodenya menggunakan hashtag include iostream using namespace std. Nah, jangan lupa untuk menambahkan tanda titik komanya. Di sini ada int main. Nah, di sini adalah program intinya yang kita memasukkan variabel age dengan tipe data integer 20, height dengan tipe data double 170, grade dengan tipe data karakter sama dengan A, dan is_student dengan tipe data boolean sama dengan true. Nah, di sini kita tambah satu lagi variabel nama dengan tipe data string yang diisikan Budi sebagai isi dari variabel nama tersebut. Kemudian di sini ada cout lebih kecil nama sama dengan lebih kecil name juga, kemudian dilanjutkan dengan lebih kecil endl atau ini merupakan singkatan dari endline. Nah, di sini juga selanjutnya sama mengikuti program yang ada di atasnya, ada variable name, age, height, grade, dan ada is_student. Kemudian yang ketiga ada konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Nah, bagaimana cara membuat konstanta? Di sini terdapat kata kunci yang wajib banget ada buat pemrograman konstanta, yaitu kata const atau tulisannya const. Nah, di sini terdapat juga untuk tipe data yang dilanjutkan dengan variabel, kemudian ada
operasi sama dengan, kemudian dilanjutkan isi dari variabel tersebut. Nah, yang pertama ada variabel P dengan tipe data double. Nah, di sini sama dengan 3,14. Kemudian yang kedua ada variabel max size dengan tipe data integer yang berisikan angka 100. Kemudian yang ketiga ada variabel app name atau aplikasi name atau nama aplikasi dengan dengan tipe data string yang berisikan my application. Nah, jangan lupa juga untuk menambahkan titik koma di setiap akhir barisnya. Nah, keuntungan menggunakan konstanta itu apa sih? Yang pertama, konstanta dapat mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Yang kedua, membuat kode lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan tahap maintenance. Nah, di sini ada contoh kodenya ya, teman-teman. Ada using namespace std, jangan lupa titik koma, kemudian integer main. Nah, di sini adalah program intinya. Kita masukkan yang sudah ada di sini tadi ya, menggunakan kata kunci const atau konstanta, tipe data double, kemudian disertai variabel P sama dengan 3,14. Kemudian masukkan variabel max age menggunakan tipe data integer sama dengan 120. Kemudian masukkan juga untuk variabel radius yang sama dengan 5, kemudian variabel area sama dengan P dikali radius. Kemudian nanti outputnya atau cout akan menghasilkan area lingkaran dengan radius lebih kecil radius, lebih kecil adalah sama dengan area tersebut. Ada inline juga. Nah, nanti ini digunakan untuk menghitung luas lingkaran di mana rumusnya adalah area sama dengan P dikali radius. Kemudian selanjutnya ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Nah, untuk karakteristik array sendiri, yang pertama, itu elemen memiliki indeks mulai dari 0. Ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi atau statis. Nah, kemudian array juga dapat menggunakan vektor untuk array dinamis. Jadi array itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada array statis dan array dinamis. Kita bahas dulu untuk array statis. Nah, di sini ada deklarasi dan inisialisasinya. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer, kemudian variabel numbers. Ini dalam kurung 5, artinya ada 5 data dalam variabel numbers tersebut. Ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Namun, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa indeks dalam array di pemrograman bahasa C++ itu dimulai dari 0, maka angka 10 dalam isi variabel numbers ini merupakan indeks ke 0, begitu juga selanjutnya. Yang 20 merupakan indeks ke 1, 30 indeks kedua, 40 indeks ketiga, dan 50 merupakan indeks keempat ya, teman-teman. Kemudian, bagaimana cara menambahkan elemen? Nah, untuk menambahkan elemen dalam array statis ini hanya bisa saat inisialisasi atau mengubah nilai. Nah, di sini adalah sama aja sebenarnya teman-teman sama yang di atas tadi. Ini numbers ke 0 atau indeks ke 0 ini sama dengan 10 ya, karena array di pemrograman C indeksnya mulai dari 0. Nah, numbers yang pertama ini adalah 20. Kemudian bagaimana cara mengakses elemen tersebut? Kita menggunakan tipe data integer, value sama dengan numbers 0, yang mana nanti akan memunculkan cout lebih kecil numbers 2. Nah, apabila terdapat program seperti ini ya teman-teman, nanti outputnya adalah sesuai dengan cout ini ya, numbers 2, dalam arti numbers 2 itu adalah angka 30. Jadi ini nanti outputnya yaitu angka 30. Nah, kemudian ada cara untuk menampilkan array. Kita menggunakan for untuk looping integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, maka i plus plus. Nah, ini cout atau outputnya ini akan mengikuti number yang kita inputkan. Apabila kita menginputkan angka 0, maka
program ini akan menyeleksi nih teman-teman, apakah angka 0 itu lebih kecil dari 5 atau tidak. Apabila angka 0 ini lebih kecil dari 5, maka program akan secara otomatis menambahkan 1 dari angka 0 tersebut. Jadi hasilnya adalah angka 1. Nah, itu akan dilakukan secara berulang. Apakah angka 1 lebih kecil dari 5? Jika iya, akan terus diseleksi secara berulang kali hingga itu tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada. Jadi nanti akan outputnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai tidak bisa memenuhi syarat yaitu bilangan i lebih kecil dari 5. Gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada array dinamis, yaitu menggunakan vektor. Nah, di sini ada deklarasinya menggunakan hashtag include vektor. Vektor menggunakan tipe data string untuk memasukkan nama. Kemudian menambah elemen, kita menggunakan variabel nama, kemudian kita tambahkan kata kunci yaitu _back. Kemudian di dalam tanda kurung ini adalah nama yang akan kita inputkan. Jadi ini adalah input dari para pengguna. Kemudian untuk mengakses elemen, kita menggunakan tipe data string disertai variabel first, kemudian ada operasi sama dengan dan names 0. Cout-nya lebih kecil names 1. Nah, jadi nanti ini outputnya akan menghasilkan nama yang kita inputkan sesuai dengan indeks, entah itu ke 0, 1, 2, 3, atau selanjutnya sesuai angka berapa yang kita masukkan ke dalam perintah programnya. Untuk menampilkan vektor, ini sama aja teman-teman sama yang ini. Jadi menampilkan array dan menampilkan vektor ini tidak jauh berbeda. Jadi kita langsung aja ke contoh pemrogramannya. Nah, untuk contoh pemrograman yang lebih lengkap lagi, aku udah kasih nih. Ini yang pertama yang di atas ini untuk contoh pemrograman array statis, kemudian yang bawah untuk array dinamis. Sebenarnya ini sama aja ya teman-teman dari contoh yang tadi, cuman aku gabungin aja. Nah, cara kerjanya juga sama, ini menggunakan include iostream, include vektor, kemudian integer, fungsi main. Di sini adalah pemrograman intinya. Di sini ada integer number, ada 3 angka, ada 10, 20, dan 30. Cout-nya array element, kemudian ada end line. Nah, di sini ada for untuk looping, dimana apabila i sama dengan 0, maka itu akan diseleksi lagi apakah bilangan tersebut lebih kecil dari angka 3 atau tidak. Apabila ia akan terus melakukan seleksi hingga kondisinya tidak memenuhi atau dalam arti sudah tidak lebih kecil dari angka 3 lagi. Kemudian yang kedua di sini ada contoh untuk array dinamis atau vektor. Ini masih sama ya teman-teman. Untuk memasukkan nama aja di sini aku masukin Alice, Bob, dan Charlie. Nah, nanti di sini outputnya akan menghasilkan nama yang telah kita inputkan tadi. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang input atau output pengguna. Nah, dari tadi kan kita belajar program ini ada kata cout, in. Nah, tapi nggak tahu kan itu apa. Nah, jadi cout itu merupakan simbol dari output. Apabila di sini tertulis cout lebih kecil hello world, lebih kecil dan endl atau endline, maka di sini akan menghasilkan output berupa hello world seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan titik koma dalam setiap akhir kalimat dalam baris di bahasa pemrograman C++. Kemudian untuk input kita dibagi menjadi dua nih. Ada yang pertama cin dan yang kedua ada getLine. Untuk cin sendiri ini digunakan ketika input yang dimasukkan itu sederhana. Jadi digunakan untuk input tipe-tipe yang tipe data dasar aja gitu teman-teman. Kemudian cin ini berhenti membaca pada spasi atau new line. Beda nih sama getLine. Karena getLine itu digunakan emang khusus untuk input string atau kalimat. Jadi dia bisa membaca
input string yang mengandung spasi, dan juga dia membaca seluruh baris hingga new line. Nah, di sini ada contoh langsungnya teman-teman. Ini ada contoh untuk cin, dan di sini ada contoh untuk getLine. Nah, di sini langsung aja ada include iostream, include string, integer main. Di sini ada program intinya. Kemudian ada cout, enter your age. Nah, ini berarti program akan menanyakan umur kita. Kita masukkan aja, misal kita masukkan angka 18, maka nanti outputnya juga akan menghasilkan 18 sesuai apa yang telah kita inputkan. Kemudian untuk input yang menggunakan getLine, nah ini cout menanyakan nama kita tinggal masukkan, kemudian nanti akan menghasilkan output sesuai nama yang kita masukkan. Nah, untuk cin tadi kan menanyakan usia. Nah, itu karena tipe datanya itu menggunakan tanpa spasi. Jadi kan kita kayak masukin angka, misal 1 sama 8, 18 itu kan gak ada spasi ya, jadi masih bisa pakai cin. Nah, kalau getLine ini digunakan contohnya untuk full name, karena kan kalau full name pasti ada spasi ya, jadi cin itu nggak bisa dipakai kalau ada spasinya teman-teman. Oke, kemudian ada fungsi. Fungsi itu apa sih? Nah, jadi fungsi adalah blok kode yang dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam, yang pertama ada modularitas kode, yang kedua ada reusability, kemudian kemudian yang selanjutnya ada memudahkan debugging. Nah, di sini saya sudah menampilkan beberapa contoh fungsi. Ada fungsi sederhana, fungsi dengan parameter, fungsi dengan return value, dan kemudian yang terakhir ada contoh paling lengkap, yaitu contoh fungsi dengan parameter dan juga dengan return value. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama untuk fungsi sederhana. Nah, di sini menggunakan kata kunci yaitu void. Nah, kata void ini hanya digunakan untuk bahasa pemrograman C++ ya teman-teman. Karena kalau buat Python itu kan kita nggak perlu pakai void ya. Nah, kalau C++ kita perlu nih void greet, kemudian ada tanda kurung buka, kurung tutup, kemudian ada cout untuk menghasilkan output, yang dimana di sini tertulis hello world. Nah, di sini langsung memanggil fungsi aja, integer main greet return, maka nanti outputnya adalah kata yang telah kita masukkan, yaitu hello world. Kemudian yang kedua ada fungsi dengan parameter, masih sama menggunakan void juga ditambah dengan greet. Nah, bedanya di sini teman-teman, kita tambahkan tipe data dan variabelnya. Di sini saya tambahkan tipe data string dengan variabel nama. Nah, kita memerintahkan program untuk menghasilkan output atau cout, yaitu hello spasi name. Nah, name di sini kan variabel, jadi variabelnya itu ya udah sesuai apa yang bakal kita masukin aja. Jadi nanti outputnya, misal nih kita masukin namanya Alice atau namanya Bob. Nah, jadi nanti outputnya adalah hello Alice atau hello Bob. Oke, kemudian yang ketiga ada fungsi dengan return value. Di sini masih sama menggunakan tipe data integer, teman-teman. Nah, di sini adalah digunakan untuk add numbers atau menambahkan bilangan. Jadi nih, ini ada dua variabel, tapi menggunakan tipe data yang sama. Di sini ada tipe data integer dengan variabel A, dan satu lagi masih menggunakan tipe data integer namun kita pakai variabel B. Nah, nanti kita akan diminta untuk memasukkan nilai dari variabel A dan variabel B, kemudian nanti akan diproses oleh program, akan dijumlahkan karena di sini kan add ya, pakai tanda plus. Jadi ini ada integer main. Nah, tinggal udah masukin aja nih teman-teman, integer result add number, misal A nya 5, B nya 7. Nah, jadi nanti cout atau outputnya adalah hasil penjumlahan sama dengan result. Nah, resultnya adalah 12 begitu teman-teman. Oke, di sini ada contoh fungsi dengan parameter dan return value.
Oke, di sini ada hashtag include iostream, kemudian using namespace std, jangan lupa ada titik koma di belakangnya. Yang pertama ada add number juga, masih sama nih, a dan b variabel, dua variabel, kemudian dijumlahkan a plus b. Kemudian juga ada nih sama tapi beda variabel, ada integer x dan integer y, yang mana operasinya juga beda, di sini menggunakan operasi perkalian. Terus di sini nih untuk kita tahu outputnya berapa, integer main, kita misal masukin x-nya 5, y-nya 7, atau a-nya 5, b-nya 7. Nah, jadi outputnya nanti untuk yang pertama itu kan penjumlahan ya, jadi ya udah langsung aja 5 tambah 7 kan 12 kayak tadi tuh. Kemudian yang terakhir juga ada hasil perkaliannya, yaitu 5 dikali 7 sama dengan 35 gitu ya teman-teman. Oke, next kita bahas tentang scope variable. Scope variable itu ada dua teman-teman, ada lokal dan global. Jadi scope variable ini nih gunanya adalah untuk menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Variabel lokal ini sendiri dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Kemudian hanya dapat diakses dalam fungsi atau blok tersebut. Dan variabel lokal ini bakalan langsung hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Beda nih teman-teman sama scope variabel global. Karena variabel global ini dapat dideklarasikan di luar semua fungsi, kemudian dapat diakses dari mana saja dalam program, dan variabel global ini bakalan tetap ada selama program berjalan. Nah, di sini ada contoh pemrogramannya, masih sama menggunakan hashtag include iostream using namespace std titik koma. Kemudian kita menambahkan tipe data integer diikuti dengan variabel global value menggunakan operasi sama dengan kita tambahkan nilai 100, jangan lupa ada titik koma ya teman-teman. Kita tambahkan void show values, ada integer local value kita masukkan 50, kemudian kita menghasilkan output ada local value sama dengan memanggil local value yang udah kita inputkan tadi. Kemudian di sini selanjutnya juga memanggil global value yang sudah kita inputkan tadi. Berapa aja? Ada 50 dan 100 begitu teman-teman. Oke, di sini kita ada lagi integer main, kita inputkan integer local main ini ada 200. Nah, nanti langsung aja si out atau outputnya juga mengikuti. Ada global value dari mainnya berapa dan local value dari mainnya berapa, begitu. Oke, sekarang lanjut, ada namespace std dan alternatifnya. Dari tadi kan kita bacain programnya tuh ada namespace sama std ya. Nah, tapi aku belum jelasin tuh di awal. Nah, emang apa sih namespace std itu? Nah, namespace adalah cara untuk mengelompokkan nama. Itu bisa mengelompokkan fungsi, variabel, bahkan kelas agar tidak bentrok dengan nama lain. Dalam C++ nih teman-teman, banyak banget fitur standar yang disimpan dalam namespace bernama std. Jadi contoh fitur di dalam std, nih ada std.2.2 code, std.2.2 string, .2.2 vektor, .2.2 inline. Nah, tanpa namespace nih teman-teman, nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Jadi lebih baik kita menggunakan std biar enggak berbenturan sama yang lain, biar enggak bentrok gitu. Kemudian yang kedua ada penggunaan. Nah, ini nih ada cara paling umum. Cara paling umum penggunaan itu ya udah using namespace std. Namespace dulu baru std. Nih ada integer main, langsung aja di output menggunakan cout yaitu hello, dan jangan lupa ada inline di sini dan tanda titik komanya. Nah, kelebihannya itu nih teman-teman, kelebihannya itu bisa ya udah menulis kodenya tuh lebih singkat. Cuman kekurangannya ini kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama.
Nah ini kenapa lebih singkat? Ya udah karena std doang aja gitu kan, nggak usah ditambahin std yang titik dua ini yang seribet itu, makin pusing nanti yang ada kan. Kemudian yang ketiga ada mengakses tanpa using namespace std. Nah caranya tuh gimana sih teman-teman biar cara eksplisitnya nih lebih aman? Nah kita menggunakan include iostream integer main menggunakan std. Nah ini nih kita ditambahin yang kayak contoh aslinya, std titik dua cout. Kita masukkan hello dan masukin lagi nih std titik dua and line. Jangan lupa titik koma. Nah kelebihannya ini sebenarnya nggak bakal ada konflik nama teman-teman, dan umumnya juga digunakan pada proyek besar atau library. Tapi kekurangannya penulisan lebih panjang, jadi ini teman-teman gunain sesuai kebutuhan kalian aja ya. Kalau untuk proyek besar sih aku saranin pakai yang ya udahlah std titik dua ini, tapi kalau untuk proyek kecil ya udah pakai std aja, nggak apa-apa sih menurut aku ya. Kemudian yang keempat ada alias namespace atau alternatif praktis. Alih-alih menulis std titik dua terus menerus, kita bisa memberikan alias. Nah di sini nih contohnya ada hashtag include iostream, kemudian ada namespace io nih sama dengan std. Jadi daripada kita nulis std terus-terusan nih kan panjang tuh, nah ya udah kita ganti aja pakai io ya tulisannya teman-teman, di namespace io sama dengan std. Jadi io itu bisa menggantikan std. Di sini ada integer main io titik dua cout lebih kecil menggunakan alias namespace. Nih tambahin lagi io titik dua and line. Nah kelebihannya ini adalah dia lebih singkat dari std yang di titik dua gitu. Nah tapi dia lebih aman teman-teman. Nih ada apa ya bahasanya, kayak kriteria. Ada metode using namespace std nih, cocok untuk program kecil atau pembelajaran. Kelebihannya singkat tapi kekurangannya potensi konflik nama. Terus kalau std titik dua cout itu cocok untuk proyek besar dan library. Kelebihannya aman dan sangat terkontrol, tapi kekurangannya dia panjang banget jadi nggak efektif. Nah kemudian untuk yang terakhir ada metode alias namespace. Nah ini cocok nih untuk proyek sedang. Kelebihannya singkat dan aman, tapi kekurangannya membuat alias tambahan. Sebenarnya ya udah sih nggak apa-apa kan, dia lebih singkat juga ya dari yang kedua tadi. Oke teman-teman, materi kita udah selesai. Di video kali ini saatnya kita latihan. Tadi kan di awal aku udah bilang bakal ada aplikasi untuk latihan ya. Nah aku udah bikin 2 aplikasi. Yang pertama ada konversi suhu. Program yang udah aku rancang ini adalah program untuk mengkonversi suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Nah perlu kalian ketahui dulu rumus untuk Celsius ke Fahrenheit dan sebaliknya itu gimana sih. Nah ini nih teman-teman, rumus Celsius ke Fahrenheit itu suhu Celsius itu sendiri dikalikan dulu dengan 9/5, kemudian ditambahkan dengan 32. Kemudian sebaliknya untuk rumus Fahrenheit ke Celsius itu suhu dari Fahrenheit yang diketahui harus dikurangkan terlebih dahulu dengan angka 32, kemudian baru dikalikan dengan 5/9. Kemudian ada latihan yang kedua. Aku udah bikin aplikasi kalkulator sederhana nih teman-teman. Jadi apa sih kalkulator sederhana? Nah itu adalah program yang udah aku bikin agar dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Dia bisa menerima 2 bilangan dan operator ada tambah, kurang, kali, dan pembagian. Kemudian bisa melakukan operasi sesuai kalkulator yang dipilih, dan hasilnya dia akan menampilkan hasil operasi sesuai dengan bilangan yang telah kita inputkan dan operasi yang telah kita pilih gitu teman-teman. Oke langsung aja kita demokan pemrogramannya. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam pengaplikasian programnya nih. Untuk yang pertama aku ada aplikasi program
pengkonversi suhu. Nah, di sini ada konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit menggunakan rumus C dikali 9/5 ditambah 32. Kemudian untuk mengkonversi Fahrenheit ke Celsius menggunakan rumus Fahrenheit dikurangi 32 dikalikan 5/9. Nah, untuk rumus keduanya ini udah sesuai ya sama yang aku jelasin tadi di awal. Kemudian untuk selanjutnya di sini terdapat fungsi mainnya. Nah, nanti outputnya adalah judulnya nih teman-teman, konversi suhu. Terus bakal disuruh pilih yang pertama Celsius ke Fahrenheit atau 2 Fahrenheit ke Celsius. Nah, nanti kita tinggal milih nih, kita mau jadiin Fahrenheit atau Celsius. Apabila kita pilih nomor 1, memasukkan nomor 1, maka kita berarti akan memasukkan nilai Celsius dan akan mengkonversinya ke Fahrenheit. Nanti kita tinggal menginputkan berapa nilai Celsiusnya dan outputnya akan langsung menghasilkan nilai Fahrenheit tersebut. Nah, ini sebaliknya apabila kita pilih 2, langsung aja kita masukin suhu Fahrenheitnya, maka outputnya akan menghasilkan nilai Celsiusnya. Begitu teman-teman. Apabila kita menginputkan selain angka 1 atau 2, maka nanti akan muncul output pilihan tidak valid. Begitu teman-teman. Nah, gimana sih outputnya kalau kita run nih? Nih kayak gini, ada konversi suhu nomor 1 Celsius ke Fahrenheit, 2 Fahrenheit ke Celsius. Nah, lalu kita akan ditanya nih, apabila kita masukkan pilihan 1, langsung kita masukin suhu dalam Celsius 100 nih misal, maka outputnya adalah Fahrenheit 212. Oke, kita ke skenario kedua. Kalau kita memilih pilihan 2, maka kita akan memasukkan suhu dalam Fahrenheit misalnya 32 dan outputnya adalah Celsiusnya 0. Kemudian ada skenario ketiga. Apabila kita memilih pilihan 3 yang mana tidak ada dalam opsi, maka akan menghasilkan output pilihan tidak valid. Oke, selanjutnya ada aplikasi kalkulator sederhana. Masih sama di sini menggunakan hashtag include iostream using namespace std. Jangan lupa titik komanya dipakai ya teman-teman. Di sini udah langsung ada fungsi mainnya. Nah, ini nih kita pakai tipe data double dan variabel A dan B. Terus ada tipe data karakter untuk variabel atau operasi. Nah, nanti si outnya akan menghasilkan judul kalkulator sederhana dan kita diminta untuk memasukkan angka pertama. Nah, nanti inputnya kita akan masukkan angka pertama ke dalam variabel A. Kemudian kita akan memasukkan operasi yang nantinya akan masuk ke dalam variabel operasi. Kemudian juga yang terakhir kita akan memasukkan angka yang nantinya akan masuk ke dalam variabel B sebagai angka kedua. Nah, kalau sudah, nanti akan langsung aja muncul outputnya. Apabila kita memilih case plus, maka nanti bilangan A akan ditambahkan dengan B. Apabila minus, A dikurangi B, perkalian juga A kali B, dan pembagian ada A dibagi B. Namun di sini ada kondisi if else nih teman-teman. Nih, jadi jika B tidak sama dengan 0. Nah, kan kalau pembagian itu emang alurannya nggak boleh dibagi 0 ya teman-teman. Jadi di sini kita bikin aturan bahwa nilai B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau nilai B nya nggak sama dengan 0, itu programnya langsung berjalan tuh teman-teman, A dibagi B. Namun apabila B nya sama dengan 0, maka akan menghasilkan output error pembagian 0. Apabila kita memilihnya bukan tambah, bukan kurang, bukan kali, bukan bagi, nah maka nanti akan menghasilkan output operator tidak valid. Oke, gimana sih outputnya? Gini nih teman-teman, kalau kita running nanti akan muncul kalkulator sederhana. Kita masukkan angka pertama 10, masukkan operasi pertambahan, kemudian angka kedua 5 yang akan menghasilkan 10 ditambah 5 yaitu 15. Kemudian yang skenario kedua, kita masukkan angka 2,5 dikali 4 sama dengan 10. Kemudian di skenario 3 kita masukkan 19. Kita masukkan angka pertama 10, kemudian operator bagi, dan
angka keduanya 0. Karena tadi kita sudah menggunakan fungsi if else bahwa B tidak boleh sama dengan 0, maka di sini akan muncul output error karena pembagian 0. Kemudian ada skenario keempat, yaitu masukkan angka pertama 10 dan masukkan operator. Ini malah kayak gini nih teman-teman, nggak ada di opsi bukan, tambah, kurang, bagi, dan kali, dan masukkan angka keduanya angka 2, maka output yang akan keluar adalah operator tidak valid gitu teman-teman. Nah tadi kan di program yang kedua nih yang switch itu ada, nah ini switch op atau switch operasi ini adalah perintah untuk mengecek isi variabel operasi. Nah ini biar lebih rapi daripada menggunakan banyak banget if else ketika kita hanya mengecek satu variabel yang sama berulang kali. Nah kemudian juga ada tambahan double. Tipe data ini digunakan agar kalkulator bisa menghitung angka pecahan, misalnya 5/9. Jika Anda menggunakan integer, hasilnya akan dibulatkan menjadi 2 saja. Tapi kalau kita menggunakan double nih, jadi 5/2 nih bisa 2,5, tapi kalau pakai integer nanti hasilnya 2 aja. Begitu teman-teman, jadi sekian video dari aku kali ini. Kita next ke video pembahasan selanjutnya. Bye bye.